Iya, jadi memang rangkaian COP30 ini sebenarnya betul tadi yang dibilang Bu Dewi sudah bertahun-tahun kita ikuti, tapi sebenarnya masyarakat umum masih mungkin belum benar-benar paham sebenarnya apa sih gitu ya COP itu. Secara singkatan COP itu adalah Conference of the Parties atau lebih tepatnya pertemuan tahunan di bawah PBB di mana parties ini adalah mereka negara-negara yang sudah menandatangani UNFCCC. Itu di sini ada tulisannya di tahun 94 pembentukan UNFCCC atau United Nations Framework Convention on Climate Change. Jadi ini pertama kalinya begitu ya negara-negara global menyepakati bahwa oke, ini saatnya untuk kita peduli sama lingkungan, kita buat sebuah komitmen gitu ya untuk climate change, untuk membuat lingkungan iklim yang lebih baik gitu secara global. Jadi COP itu sendiri tujuan utamanya memang menyepakati langkah global untuk dilaksanakan tiap tahun. Tapi dari rangkaian milestone ini gitu ya dari tahun 1988 dari pertama kali digagas gitu sampai yang akan terjadi besok 2 hari lagi 2025 sebenarnya key event gitu atau key milestone-nya adalah mungkin yang bisa kita ringkas di Kyoto Protocol atau di COP30 di tahun 19 COP3 sorry di tahun 1997 yang pertama kalinya membuat target pengurangan emisi yang mengikat bagi negara-negara maju. Nah, ini pertama kali ditentukan bahwa ini target emisi kita tidak boleh reach lebih dari sekian gitu. Nah, ini pertama kali terjadi di Kyoto tahun 97 dan moving forward gitu ya setelah berikutnya dilaksanakan tahunan barulah di tahun 2015 ada Paris Agreement. Nah, itu saat COP21 di mana di Paris Agreement ini baru dibuat yang namanya NDC atau Nationally Determined Contributions, di mana tiap negara yang hadir akan menetapkan angka NDC ini untuk menahan supaya suhu climate global itu di bawah 1,5 derajat Celcius. Nah, ini NDC ini setiap 5 tahun akan diperbarui dan Indonesia kemarin baru menyampaikan second NDC kita gitu, berarti komitmen dari Indonesia untuk national determined contribution dalam mengurangi apa uh, suhu gitu ya suhu di global atau climate change. Nah, dari Paris Agreement ini kemudian yang paling baru juga saat 2023 kemarin di COP28 di Arab di Dubai baru ditetapkan yang namanya Loss and Damage Fund dan Global Stocktake. Nah, untuk Loss and Damage Fund ini sendiri adalah pertama kalinya dibentuk kesepakatan pendanaan funding terutama untuk negara-negara berkembang, negara-negara yang rentan sekali terdampak masalah iklim gitu atau isu iklim. Nah, selain itu juga ada global stocktake atau di sini dilakukan evaluasi nih dari Paris Agreement sebelumnya dengan komitmen yang sudah dibuat bagaimana sih hasilnya gitu ya, implikasi yang sudah terjadi. Nah, di sini dilakukan evaluasi di GST 1 pertama kali dan untuk seterusnya dipantau terus dan nanti di tahun ini juga akan ada evaluasi kembali atau GST 2 gitu. Nah, baru yang paling dekat sebentar lagi yang akan terlaksana adalah COP30 di Brazil atau untuk tahun 2025 di mana nanti akan ada lebih dari 198 negara UNFCCC yang hadir untuk menyepakati kebijakan-kebijakan baru dan memang setiap tahunnya pasti akan ada satu patokan baru ya atau key milestones gitu ya dari hasil dari COP meeting itu sendiri. Nah, mungkin boleh next. Untuk COP30 itu tahun ini diadakan di Belém atau di Brazil dengan tema besar From Global Stocktake to Global Justice. Nah, dari slide ini sebenarnya kami mencoba untuk memetakan gitu ya apa sih key negotiation tracks yang Indonesia akan fokus di dalam COP30 tahun ini gitu dan di sini ada 6 isu besar gitu yang akan dibahas. Tadi yang pertama global stocktake, kedua gitu untuk menilai eh, kesepakatan yang dilakukan sebelumnya bagaimana implementasinya. Kemudian ada Just Transition Work Program atau GTWP untuk menetapkan Just Transition gitu.
Ini Priscilanya yang mandek atau saya? Target pembiayaan Oh iklim gitu, global kebalik. baru, sorry. Tadi sempat lag sebentar. Oh, oke. Boleh. Ya, Maaf Priscilla nih. boleh mundur sedikit. Mundur 30 detik gitu. Oke, siap. Mungkin sorry nih internetnya agak kurang berarti. Siap. Jadi mungkin bagian ini lebih tepatnya kami mencoba meringkas apa sih fokus utama COP30 yang diadakan di Belem dengan tema besarnya adalah from global stocktake to global justice. Jadi ada 6 negotiation tracks yang Indonesia akan fokus saat COP30 tahun ini. Salah satunya yang pertama adalah global stocktake, yang kedua artinya penilaian yang kedua kalinya mengenai evaluasi dari eh, apa National Determined NDC yang di Indonesia sudah terapkan, bagaimana sih komitmen-komitmen yang sudah dilakukan oleh negara-negara di UNFCCC ini dievaluasi kembali di COP30. Kemudian yang kedua adalah Just Transition Work Program untuk menetapkan jalur Just Transition, dan dari sini diharapkan expected outcome-nya adalah kesepakatan untuk apa ya bahasa Indonesia ini fase keluar dari energi fosil secara adil gitu. Atau bagaimana komitmen global untuk menetapkan just transition itu sendiri, terutama bagi negara berkembang. Nah, yang ketiga adalah global goal on adaptation, menetapkan indikator adaptasi yang terukur. Dan dari sini diharapkan akan ada target pembiayaan iklim global baru di atas 100 miliar USD per tahun dengan mekanisme predictable dan grant-based finance. Nah, mungkin ini lebih ke masalah pendanaan yang kerap menjadi apa ya mungkin isu juga gini, karena ditakutkan pendanaan untuk iklim ini kan besar gitu, terutama bagi negara berkembang. Kadang ketika bentuknya adalah eh, hutang gitu ya, nah mungkin justru akan menjadi masalah baru gitu bagi negara tersebut, sehingga diharapkan bentuk pendanaannya bisa lebih fokus ke grant based finance, atau artinya memang diberikan grant gitu ya, diberikan langsung untuk negara-negara tersebut. Nah, kemudian masuk kembali juga ke funding, ini ada di Loss and Damage Fund untuk mengoperasionalkan dan memperluas cakupan dukungan lagi-lagi bagi negara berkembang gitu ya, agar pendanaan-pendanaan dari negara maju ini bisa diberikan ke negara berkembang untuk membantu mengelola iklim terutama di negara-negara tersebut. Yang berikutnya ada New Collective Quantified Goal. Kemudian yang terakhir, nah ini mungkin yang lumayan relate dengan karbon gitu ya, atau Article 6 Carbon Markets, memastikan transparansi dan integritas pasar karbon. Dari poin ini terutama bagi Indonesia adalah karena Indonesia sendiri memang negara yang bisa dibilang kita adalah suppliernya gitu ya untuk carbon markets. Jadi salah satu negosiasi utama yang Indonesia lakukan untuk COP tahun ini di bagian pasar karbon adalah untuk juga memberitahukan ke negara-negara lain bahwa Indonesia punya high integrity carbon market gitu. Kita punya eh, apa di dalam pasar karbon kita punya eh, apa kita punya supply yang nilainya baik, yang juga high quality, dan memang akan dibutuhkan oleh negara-negara demand itu sendiri atau negara maju ya begitu. Nah, ini selain itu juga diharapkan akan ada fokus terhadap indigenous people gitu, terutama warga-warga yang akan terdampak ketika terjadi apa carbon markets itu sendiri. Jadi dari sini salah satu fokus yang diharapkan Indonesia bisa muncul sebagai negara supplier gitu yang mampu memberikan high integrity karbon gitu. Nah, mungkin secara singkatnya ini adalah negotiation tracks Indonesia dan expected outcome yang ingin kita capai dalam negosiasi Indonesia di COP30 tahun ini. Kemudian mungkin boleh next lagi. Nah, uh, dari implementasi, sorry, dari rangkaian negotiation tracks tadi, ini sebenarnya adalah garis besar kegiatan yang Indonesia akan lakukan selama rangkaian COP. Simpelnya sih yang sudah kita lakukan sebelumnya di Oktober itu adalah pre-COP 30 dari tanggal 12 sampai 16 Oktober. Nah, ini tujuannya untuk mendorong pencapaian konsep kesepakatan isu-isu utama di COP30. Jadi sebelum COP30 memang biasanya akan ada seperti meeting awal gitu ya, apa-apa aja yang nanti
akan dibahas, isu-isu utama yang akan dibahas gitu. Kemudian World Leader Summit itu dari tanggal 6-7 November sudah kemarin dari Indonesia ada Pak Hashim Jojo Kusumo yang merupakan Special Envoy on Energy and Environment. Kemudian tujuan utamanya untuk World Leader Summit ini sendiri adalah mendorong dan memperkuat pencapaian Paris Agreement dan kerjasama internasional lainnya. Kemudian selanjutnya tanggal 8 sampai 9 preparatory meeting dari negara-negara G7 dan China. Ini juga di Belem koordinasi awal gitu ya, dan tingkatannya lebih teknis sampai nanti akhirnya di tanggal 10 sampai 21 November itu rangkaian COP30. Di sini ada COP30, CMP20. CMP itu sebenarnya lebih sama juga sih orang-orangnya, meeting of parties juga, tapi untuk COP30 itu CMP20 itu adalah 20 tahun sejak Kyoto Protocol tadi, kemudian kalau CMA 7 tahun sejak Paris Agreement. Jadi sebenarnya rangkaian ini mengevaluasi kembali dari pertemuan sebelum apa saja yang sudah dicapai, apa saja yang sudah dilakukan di Oh, Priscilla hilang lagi ya? Apa aku yang hilang? I'm sure she will come back. Pasti dia akan kembali. Oke, oke. Sambil menunggu Priscilla balik, teman-teman seperti saya tulis di kolom chat ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah bisa diajukan lewat kolom chat, silahkan tulis dengan menyertakan nama dan nama media atau nama organisasinya. First in, first serve ya. Siapa yang tanya duluan akan direspon duluan. Priscilla, sudah balik belum? Hai, aduh sorry, apakah tadi keluar tiba-tiba? Ya, begitulah. Kayaknya kita mesti nungguin tiap 5 menit gitu kayaknya. Oke, Priscilla mundur dikit. Yang tadi terakhir ngomong apa? Mundur dikit terus jalan lagi. Silakan. Oh, tadi wow, ternyata internetnya nih bahaya banget hari ini. Tadi sebenarnya lebih ke terakhir habis menjelaskan mengenai rangkaian COP aja sih, dan kemudian harapannya di yang 20 tanggal 20 sampai 21 ke depan biasanya memang karena ini ministerial level, di sini biasanya ada key outcomes dari COP per tahun gitu. Dan mungkin terakhir tadi aku menjelaskan ya COP30 ini basically untuk COP-nya, CMP itu untuk peringatan 20 tahun sejak Paris Agreement, sejak Kyoto Protocol, kemudian CMA 7 tahun sejak Paris Agreement, dan memang akan dievaluasi gitu apa yang sudah terjadi, apa yang sudah disepakati di tahun ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya seperti apa. Itu sih tadi. Siap, oke. Nah, mudah-mudahan ini nggak keluar lagi gitu. Tapi ini ringkasannya untuk COP sendiri, tentunya proses antar pemerintah yang menghasilkan negosiasi-negosiasi baik dari teknis sampai political untuk menghasilkan keputusan iklim global. Nah, tahapan prosesnya tadi dari rangkaian kegiatan itu kita pecah lagi seperti di sini ya, plenary, tadi seperti yang dijelaskan ada COP, ada CMP, ada CMA, kemudian di bawahnya ada subsidiary bodies, SBSTA dan SBI. Nah, di sini adalah negosiasi yang lebih teknis gitu, karena kalau untuk SBSTA itu kan subsidiary body for scientific and technology advice, jadi akan lebih teknis gitu ya apa yang akan dibahas gitu. Kemudian SBI subsidiary body for implementation. Nah, jadi memang yang di sini nih negosiatornya akan lebih teknis, biasanya lintas kementerian, ada Kemenq, ada Bappenas, bahkan sampai ke Kemlu gitu. Kemudian yang ketiga di sini ada contract group and informal consultations. Nah, perundingannya ini lebih tematik tadi dari 6 fokus yang akan kita bawa. Nah, di sini dipecah lagi nih. Baru di dalamnya ada co-facilitator dari berbagai negara yang akan melakukan negosiasi, dan diharapkan outcome-nya nanti akan ada draft keputusan negosiasi dari masing-masing tadi negotiation track atau key negotiation track yang kita ingin sampaikan. Kemudian yang keempat, ministerial consultation and huddles. Di minggu kedua ini negosiasinya biasanya lebih finalisasi bentuknya, bagaimana
hasil apa namanya negosiasi yang sebelumnya tadi ditetapkan di bagian proses yang ini. Kemudian terakhir baru high level segment dan closing plenary. Di sini akan ditutup untuk memberikan keputusan final dari COP30 atau outcome dari COP tahun ini gitu. Seperti yang di COP28, outcome-nya adalah loss and damage fund gitu, artinya pendanaan. Nah, apakah tahun ini nanti hasilnya seperti apa itu yang akan kita biasanya justru di poin ini nih yang mungkin teman-teman jurnalis perlu tahu dan perlu explore dan perlu sampaikan juga ke publik, ke masyarakat umum gitu. Mungkin itu dulu. Oh ya, oke. Next Oke. untuk ya, sorry. Eh, oke Mbak, nanggung. Nah, untuk berikutnya ini bagian 12 jalur negosiasi Indonesia kita petakan sesuai dengan apa ya PIC-nya gitu ya. Untuk KLH ini di 7 negotiation yang di atas tadi yang kita juga sempat mention, kemudian ada Kementan, BMKG, Kemenlu, Kemenko Ekon dan Kemen PPA. Nah, ini mungkin garis besar aja. Boleh di next lagi. Oke. Nah, masuk lagi ke fokus and key negotiation dari Indonesia di COP30, terutama adalah bagian pendanaan, kemudian keadilan iklim dan South-South Cooperation. Ini 3 fokus utama Indonesia sih ya. Dan kita pecah di sini dalam 5 poin untuk memberikan akses LND, Loss and Damage Fund, dan pendanaan adaptation tadi, terutama karena Indonesia adalah negara berkembang, salah satu juga yang mungkin paling membutuhkan pendanaan juga. Kemudian GST menyelaraskan hasil seperti evaluasi. Dan ini sebenarnya sih bagian lebih apa ya, lebih detail dari penjelasan yang tadi yang pertama ya, yang mengenai key negotiation dari Indonesia gitu. Dan bagaimana sih national demands Indonesia, apa yang Indonesia inginkan dari masing-masing kunci tuntutan ini gitu di bagian di COP30 tahun ini. Mungkin boleh next. Oke, nah mungkin ini bagian ini mau dilanjutkan oleh Kristi. Boleh, ya. Terima kasih Priscilla. Dan tadi udah lumayan banyak paparan seputar negosiasi dan apa yang mau kita negosiasikan. Kalau dari sisi saya bakal lebih fokus ke what else is happening outside of negotiation. Maksudnya apa aja sih kayak apakah kita ke sana memang cuman berdebat, apa cuman bernegosiasi, apakah ada hal-hal lain yang kita ingin lakukan? Jawabannya banyak hal lain yang kita lakukan sebenarnya, tapi mungkin seperti yang tadi Bu Dewi bilang di pengantar, tidak banyak yang meliput atau mungkin mereka memang tidak banyak yang tahu bagaimana cara mensosialisasikannya kepada orang awam sehingga banyak yang tidak aware bahwa banyak-banyak proses ini juga terjadi outside of the formal negotiation gitu kan. Tapi sebelum itu mundur sedikit, kira-kira apa saja hal-hal utama yang mau didorong lewat berbagai aktivitas Indonesia di COP30? Bukan hanya negosiasi, tapi mungkin bilateral meeting atau round table atau upaya private sector juga. Ada 3 hal yang akan jadi, I think the main talking points. Siapapun yang orang Indonesia berbicara dalam kapasitas manapun, pasti mereka akan menyinggung harusnya pertama second NDC, seperti yang tadi Priscilla bilang, kita baru saja minggu lalu mengumpulkan updated NDC kita yang baru. Dan sebenarnya kalau di compare secara A atau B mana yang lebih ambisius, sebenarnya tidak bisa sayangnya karena metodologinya banyak yang berubah. Jadi sebenarnya tim kami juga sempat mencoba apa sih sebenarnya pergantiannya apa-apa aja. Jadi mereka dari periode implementasi diperpanjang, dari target juga yang dulunya persentase sekarang jadi absolute emission. Dan untuk orang awam kan sebenarnya absolute emission di figur gigaton carbon dioxide equivalent means nothing gitu kan. Karena carbon dioxide equivalent juga kita not tangible, nggak kayak 12 apel, 5 jeruk gitu-gitu. Jadi sebenarnya banyak perubahan metodologi di NDC kita yang sebenarnya ujung-ujungnya lebih ambisius, tapi tidak terlalu jelas terpampang dari awal gitu. Jadi mungkin dari segi diplomasi iklim kita akan mencoba menekankan apa saja perubahan-perubahan metodologi dan apa dampaknya ke dokumen-dokumen lain negara seperti RPJP, RPJMN, dan juga misalnya apakah turunannya akan
direfleksikan ke rencana-rencana dekarbonisasi badan negara seperti RUPTL PLN misalnya, atau mungkin kemen-kemen yang harus turun dari perpres karbon yang baru saja dikeluarkan. Jadi itu pertama, around second NDC. Untuk perubahannya sendiri perlu digarisbawahi juga bahwa negara-negara lain juga merubah metodologi mereka, dan lumayan signifikan dan mirip seperti Indonesia. Jadi bukan kita doang yang tiba-tiba berubah metodologi. Sebenarnya tidak, karena seiring berjalannya waktu mungkin para ilmuwan juga lebih mengerti, metodologi yang ini lebih akurat dan metodologi lebih tepat. Mungkin persentase is not the best way to capture emission reduction gitu kan. Jadi metodologinya sendiri perubahannya selaras dengan negara-negara lain. Selain itu Perpres nomor 110 2025 ini juga lumayan ya hot topic. Jadi menjelang menjelang COP30 kita juga baru mengeluarkan peraturan presiden baru tentang nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi. Sebenarnya dari sisi kami melihat takeaways-nya yang main ada dua. Pertama, now kayak kita dengan belak-belakan recognize bahwa voluntary carbon market is possible, karena kan dulu kita mikirnya compliance market doang, jadi kayak yang boleh carbon trading adalah orang-orang yang memang memerlukan kuota karbon mereka masing-masing. Sementara sekarang um, arahan dari pemerintah adalah oke, bisa international carbon trading, tidak harus untuk keperluan NDC, bisa saja dengan inisiatif sendiri perusahaan-perusahaan besar internasional membeli karbon dari hasil hutan Indonesia misalnya. So it opens up international carbon trading, very pro market, very positive in that sense, dari at least dari point of view kita di ASEAN dan Equatores ya, karena kita mau carbon trading juga mainstream dan lebih banyak aktor yang bisa membeli dan menjual karbon kredit yang dari alam-alam Indonesia. Jadi itu yang kedua, dan ketiga delegasi dan diplomasi. Tadi Priscilla juga sempat bilang ketua delegasi Pak Hashim. Nah sebenarnya mungkin banyak yang agak rancu juga ya, kayak sebenarnya ini role-nya apa? Apakah dia punya tim? Apakah ini kayak ada kementeriannya di bawah LHK? Dan sebenarnya banyak negara-negara yang punya equivalent-nya Pak Hashim. Jadi climate envoys kayak UK ada, di Singapura ada, di kayaknya ada misalnya. Dan sebenarnya mereka menjadi ambasador, figurehead for anything iklim dan energi untuk negara tersebut. Tidak ada tim yang formal, tapi sebagai bagian dari proses mereka menjadi ambasador, mereka bisa berkonsultasi dengan banyak organisasi masyarakat dan badan-badan pemerintah untuk biar menjadi masukan lah, apa sih yang mereka mau advokasi, apa yang mereka mau tekankan di berbagai pidato dan closed door conversations yang mereka adakan. Dan kebetulan dari sisi Equatores sempat mendampingi Pak Hashim di beberapa rangkaian acara di minggu kemarin untuk briefing international stakeholders, jadi seperti Bloomberg Net Forum lah atau kayak Milken Institute. Sebenarnya audiensnya lebih ke kaum internasional yang mungkin tidak terlalu mengerti konteks di Indonesia dan lokalisasi Paris Agreement di Indonesia itu seperti apa. Sementara untuk negosiasi dari clause per clause yang kayak untuk statement atau untuk koordinasi kuantitatif itu masih dipimpin oleh LHK, karena mereka yang teknisnya dan mereka juga yang mengeluarkan NDC kan. Jadi sementara Pak Hashim lebih untuk fokus ke the main messages, the main topics, kalau misalnya bukan ilmuwan atau orang teknis, what do they need to know. Jadi beliau fokusnya sedikit berbeda dari segi itu. Untuk selanjutnya mungkin karena itu 3 hal yang I think the key for us, sebenarnya yang mau aku sama Priscilla tunjukin juga adalah pengalaman kami on the ground di COP. Jadi kebetulan di ranah pekerjaan kita diberi beberapa kali kesempatan pergi ke COP, dan sekarang pun CEO kami ada di Brazil untuk mendampingi Pak Hashim dalam serangkaian acara. Jadi untuk mengilustrasikan biar lebih real juga, not just words on a slide ya teman-teman. Jadi pertama tadi ada negotiation track yang Priscilla udah ulas lumayan dalam tentang apa-apa aja temanya. Tapi juga setiap tahun kita ada yang namanya Indonesia Pavilion, dan Indonesia Pavilion ini kolaborasi LHK dan juga berbagai perusahaan Indonesia, bisa dari Kadin, bisa dari perusahaannya sendiri masing-masing. Dan basically untuk 2 minggu mereka hampir setiap jam ada aja acara, apakah itu panel, apa round table, apa exhibition, apa anything, what can they do to promote Indonesia and its sustainability agenda, semua dimuat, dipampang di pavilion tersebut. Dan untuk tahun ini seperti yang
tadi sudah diulas juga, fokus besarnya di pasar karbon. Jadi the headline session they're trying to organize adalah tentang seller meet buyer. Jadi kita berusaha matchmaking penjual-penjual kredit karbon di Indonesia dengan pembeli internasional. Dan ya, jadi serangkaian acaranya banyak di Indonesian Pavilion, dan setelah itu juga ada multilateral collaboration, dalam artian banyak orang Indonesia atau perusahaan Indonesia yang juga berpartisipasi dalam pavilion lainnya. Jadi misalnya ASEAN ada satu pavilion, terus setiap negara ASEAN ada pavilion. Ada juga pavilion yang menurut tema ya, jadi ada Global Renewables Pavilion atau Renewable Energy Pavilion. Jadi banyak sekali pavilion-pavilion ini yang masing-masing tidak hanya showcase hasil kerja mereka selama setahun mungkin, tapi juga jadi ruang untuk orang Indonesia masuk dan menceritakan perspektif kita nih, kayak what is the real experience on the ground, dan juga mungkin lebih intimate dan efektif daripada ruang negosiasi yang kalau misalnya bukan orang LHK sangat sulit untuk diakses. Jadi kenapa kalau misalnya lihat di berita mungkin fokusnya lebih ke LHK dan negosiasi, tapi sebenarnya banyak private sector atau bahkan kayak startup karbon di Indonesia yang pergi juga ke COP, tapi gunanya lebih untuk Indonesian Pavilion dan pavilion-pavilion negara dan topik-topik lain gitu. Terakhir sebagai wrap up, conscious kita udah ngomong lumayan lama, jadi open for question and answer setelah ini. Mungkin ini mengantisipasi teman-teman jurnalis yang kritis juga, pasti tanyanya, ini COP udah bertahun-tahun, udah setiap tahun pindah negara, terus kayak host COP juga nggak murah ya, karena kayak contohnya di Brazil tahun ini harus menebang pohon juga, harus kayak membuka kota yang lumayan kecil ke ribuan, ratusan, udah nggak tahu deh angkanya berapa orang-orang. Jadi mungkin ada banyak juga teman-teman yang mempertanyakan, aku juga dan Priscilla juga, kayak day to day kita juga mempertanyakan seberapa efektifkah COP ini, apakah memang dibutuhkan setiap tahun, apakah formatnya sudah optimal. Semua ini I think pertanyaan-pertanyaan yang valid, tapi beberapa hal yang kita juga timbangkan juga. Pertama, mungkin orang-orang bilang, oke, proses negosiasi COP sangat-sangat lambat ya. Jadi kayak untuk arrive di Paris Agreement itu bertahun-tahun berlarut-larut, dan sekarang implementasi Paris juga tidak straightforward. Sementara banyak target yang sebenarnya 2030, 5 tahun lagi, atau 2030, 10 tahun lagi kayak sudah due date, tapi masih banyak gesekan mungkin dari implementasi on the ground gitu kan. Dan jadi ada banyak yang mempertanyakan seberapa praktikal sih diskusi di level COP untuk sehari-hari, atau policy makers yang memang kerjaannya untuk mengimplementasikan ini. Dan pertama memang I think they recognize, COP ini menyadari juga keterbatasan mereka. Jadi mereka sebenarnya di luar satu event yang besar setiap tahun, mereka ada working group masing-masing turunan yang biasanya setiap bulan atau at least setiap quarter bertemu dan cross check sedikit. Jadi kayak, kita komitmen tentang ini, apakah sudah ada yang jalan, menyundul-nyundul dikit juga mungkin kayak, ini tolong ya duitnya belum dimobilisasi, atau mungkin I think you should talk to this person. Jadi adalah mekanisme sekretariat COP di luar acara tahunan yang besar ini. Tetapi limitasinya adalah it's not bound by law ya. Maksudnya kayak kita lihat sendiri di Amerika Serikat bisa langsung mencabut saya tiba-tiba, oke, saya tidak mau mengikuti Paris Agreement lagi, atau saya mau outside of the goal, nggak ada yang benar-benar accountable. Makanya regulasi-regulasi turunan nasionalnya juga harus jalan. Kedua, mungkin ada juga concern around ketimpangan. Jadi banyak yang bilang kan yang bikin dunia sekarang like climate change and all these things, a lot of it karena negara-negara maju yang dulu industrialisasi lebih duluan dari negara-negara berkembang sekarang. Jadi banyak yang memikirkan, oke, harusnya negara maju yang lebih ambil tanggung jawab gitu kan, yang lebih mendanai, yang lebih capacity building, yang lebih mungkin berkontribusi lebih besar untuk membantu negara berkembang, biar si negara berkembangnya juga masih bisa menjadi maju, tapi juga masih bisa berkelanjutan gitu kan. Jadi banyak yang bilang tentang itu. Untuk ini prinsip yang mereka selalu garis bawahi di COP adalah yang common but differentiated responsibilities, dalam artian tujuan mereka sama, tapi tanggung jawab yang dipangku beda-beda. Jadi mungkin ada negara yang memang APBN-nya lebih besar, atau ada negara yang punya lebih banyak program untuk diluncurkan. Kayak misalnya kita tahu di Indonesia banyak grants dari Australia, dari UK, di mana mereka membantu implementasi on the ground. Itu salah satu cara mereka untuk kontribusi sebenarnya north to south. Tapi we know it's always like not that straightforward lah, karena tapi pasar karbon juga merupakan suatu mekanisme untuk itu sebenarnya. Karena dengan
Contohnya perusahaan-perusahaan di Eropa misalnya membeli karbon kredit hasil dari alam di Indonesia, sebenarnya itu juga membantu flow climate finance biar tersalur dari global north to global south. Terakhir mungkin juga ada argumen tentang uh, sebenarnya polisinya dan on the ground-nya there is not enough room untuk iterasi, karena mungkin kita keluarin polisi terus pas diimplementasiin ternyata tidak seindah harapan as always. Lalu apa yang terjadi gitu kan, what is the feedback mechanism untuk COP, untuk flagging apakah ini tidak bekerja, do we need another commitment. Itu juga feedback loop yang masih sering orang bilang hilang, karena mungkin setiap tahunnya mereka terpacu lagi ke Oh, Paris dari Agreement ngomong. di oh eh, ya Paris Agreement yang sudah disepakati gitu lah. Jadi ya, I think 3 itu sih kayak tantangan utama yang kita lihat. Pertama, prosesnya panjang, kedua ketimpangan, dan juga ketiga keterbatasan feedback loop yang kita lihat dari pengalaman on the ground. Open dengan teman-teman untuk opininya nanti, tapi selain itu kalau misal pun COP nggak ada, mungkin juga pertanyaannya siapa yang memegang role yang dia tinggalkan juga kan, apakah memang ada cara lebih baik untuk mendorong aksi-aksi iklim ini. Mungkin sampai situ paparan Oke. kami. Ya, Terima kasih Kristi, terima kasih Priscilla. Ini menariknya kayaknya bagian-bagian yang mungkin akan sangat relate dengan pertanyaan teman-teman pada 50% bagian akhir ini. Bagian Priscilla tadi juga teknis sekali dan penting sekali untuk kita yang mungkin saya kebetulan tahun lalu dapat kesempatan ke Baku, Azerbaijan untuk ikut COP saya yang pertama. Tapi di Indonesia mungkin dari kalau ada 100 wartawan gitu ya yang sudah pernah pergi ke COP mungkin 1 atau 2 aja karena memang kesempatannya sangat sedikit ya. Jadi tantangan mengamati dari jauh adalah gambaran visual dan kemudian upaya untuk merasakan vibe-nya itu sampai ke sini tuh gimana gitu caranya gitu ya. Oke, tadi yang beberapa hal yang saya catat dari Kristi dan Priscilla adalah bahwa isu COP itu seperti isu iklim pada umumnya itu sangat penuh dengan jargon ya. Ini teman-teman barangkali bisa nggak tahu bisa membenarkan atau membantah pernyataan saya. Bagian dari tantangan terbesar meliput isu iklim untuk jurnalis di Indonesia adalah ini tuh wilayah yang sangat westernized gitu ya. Jadi kita ngomong soal istilah-istilah seperti global stocktake, global justice, loss and damage fund, NDC, carbon trading dan seterusnya. Nah itu satu layer tantangan kita. Layer berikutnya adalah bagaimana mencari titik-titik yang paling meaningful gitu untuk kita dan untuk para pembaca kita, untuk audiens kita. Misalnya gini, tadi Priscilla dan Kristi menyebut soal kan tahun ini kita baru kayaknya minggu lalu ya kita baru dengar tentang second NDC-nya Indonesia. Saya akan memulai sisi Q&A dengan pertanyaannya dari saya dulu aja deh ya. Kalau di Indonesia second NDC-nya itu kayak apa sih dan apa bedanya dengan first NDC? Kenapa isu NDC ini dianggap menjadi salah satu isu yang penting gitu? Barangkali Kristi atau Priscilla bisa menjelaskan. Buat kita orang Indonesia, apa sih pentingnya isu NDC itu? Kemudian yang kedua, tadi Kristi menyebut ya, ini kan Indonesia tuh kalau setiap COP tuh selalu bangun pavilion yang kalau pengalaman saya tahun lalu ya itu gede banget dibanding yang lain-lain gitu ya, mewah dan bagus lah gitu. Semua orang dari negara-negara lain suka datang untuk numpang, ada makanan apa nih, ada minuman apa nih gitu ya. Saking ininya ya, saking bagusnya gitulah ya. Dan itu semua memerlukan biaya yang besar sekali kan gitu. Nah, kalau dilihat dari upaya-upaya yang kita keluarkan ya, bikin pavilion, mengirim orang yang cukup banyak gitu ya rombongannya, entourage kontingennya Pak Hashim gitu yang jumlahnya sekian banyak orang, ratusan orang gitu ya, yang on the ground di sana, yang dari Jakarta, yang dari tempat-tempat lain. Dengan apa yang kita lihat terjadi pada policy terkait dengan isu iklim di Indonesia saat ini, bagaimana Priscilla dan Kristi melihatnya gitu, perbandingan antara dua itu.
Sebenarnya saya mau tanya satu lagi, kalau kita nggak usah ikut COP gimana sih gitu? Apa sih kira-kira implikasinya? Tapi nanti biar biar teman-teman yang lain aja gitu. Kalau dari saya dua itu untuk memulai Q&A. Ayo kita tunggu ya teman-teman pertanyaannya. Kalau ada silakan ditulis. Silakan Kristi. Siap, makasih Bu Dewi. Pertanyaannya menurutku spot on dan sebenarnya hal-hal yang sulit dijawab, tapi kita buka ruang diskusi juga dengan teman-teman mungkin punya perspektif dan pendapat lain. Mungkin aku mulai sedikit, terus Priscilla monggo ditambahin. I'm sure I will forget a few things. Untuk NDC, kenapa penting? Nah, jadi NDC itu ibaratnya adalah turunan dari Paris Agreement juga, sebuah form. Jadi di Paris Agreement ada klausa di mana mereka memandatkan setiap negara untuk membuat nationally determined contribution. Nah, tapi ini harus diupdate at least I think kayak sekali dalam 2-3 tahun. Jadi ini udah ronde ketiga sebenarnya meskipun namanya second. Jadi kita ada first NDC, terus ada enhanced NDC, terus ada second NDC sekarang. Dan sebenarnya enhance-nya agak interim ya. Jadi pentingnya sebenarnya dari versi global adalah karena semua negara harus mengumpulkan, ini menjadi bagian dari track challenge juga dari UNFCCC Sekretariat. Jadi Sekretariat COP ini untuk melihat apakah benar negara-negara ini planning for 1.5 degrees or at least 2 degrees agenda dari Paris Agreement ini. Dan seberapa melencengkah kita. Tentunya setiap negara juga tektokan masing-masing ya. Jadi kayak kalau dilihat tahun ini sebenarnya pengumpulan NDC-nya ini sangat mepet ke COP. Kayak minggu lalu tiba-tiba banyak negara yang mengumpulkan. Itu kenapa? Karena mereka juga saling kayak ibaratnya kalau dites oleh UN ya paling saling ngobrol dan contek-contekan juga saling tunggu-tungguan. Jadi ada elemen itu juga di mana mereka melihatnya sebagai pengumpulan. Jadi kayak ini kontribusi saya ke Paris Agreement. They try to size it, mereka mencoba mengkuantifikasi dari negara mereka kira-kira berapa reduksi emisi yang bisa dilakukan. Not an easy thing, tapi mengapa itu penting? Sebenarnya untuk kita domestically, locally, menurutku biasanya perpres dan permen-permen yang turunan NDC-nya justru keluar duluan. Jadi ini mirip juga kayak perpres karbonnya keluar duluan sebelum NDC. Kenapa? Karena mungkin mereka butuh pemetaan dulu ya. Jadi kayak kebijakan-kebijakan apa yang mau dikeluarkan dan oleh sebab itu asumsi apa yang bisa dimasukkan ke dalam NDC untuk trajektori dekarbonisasinya gitu. Jadi it's a bit of a back solving dari setiap negara juga begitu. Jadi mereka melihat kerangka kebijakan apa yang diperlukan untuk komit ke NDC yang akan dikumpulkan ke UNFCCC. So yeah, I think that's the idea. Jadi second NDC ini menurutku lumayan ambisius ya karena mereka melihat result dari Global Stocktake tapi juga mencoba mengintegrasikan dengan vision Prabowo Astacita, dengan RPJPM, dari RPJPP. Jadi kayak banyak dokumen-dokumen negara yang harus berkesinambungan juga dengan NDC ini. Untuk jargon, actually agree with you, Bu Dewi. Mungkin actually me and Priscilla juga setelah kayak pas pemaparan materi ini aku bilang ke Priscilla, aduh ini banyak hal yang Indonya aku nggak tahu. Kayak South to South collaboration itu kayak kooperasi selatan-selatan doesn't sound right gitu kan. Jadi saya agree banyak sekali jargon. Sebenarnya there is some resources out there tapi mungkin scattered ya tentang kayak what is each of these different things, what do they mean to each other. Tapi saya mengerti itu lumayan barrier yang lumayan tinggi mungkin untuk teman-teman apalagi yang tidak berbasis di Jawa mungkin. I think what was the second question ya tentang what was the second question? Ingat nggak Bu? Ya, yang kedua, apakah dengan keikutsertaan kita yang sudah 30 kali, Ya. kemudian resources yang kita keluarkan yang besar sekali untuk tiap COP gitu, dan sekarang aplikasi dan implikasinya di Indonesia dengan policy-policy perikliman kita, itu nyambung nggak? Dan apakah worth it nggak sih gitu? Ya, worth it atau tidaknya mungkin tidak bisa aku cannot definitively say yes or no. Tapi menurutku resikonya apa kalau kita tidak pergi? Pertama, jadi out of the loop yang mungkin jadi karena semua like as the climate agenda is so big, tidak ada satu negara yang bisa melakukan dan meresolve-nya sendiri. Tapi it's like every country involved juga agak sulit ya jadinya. Jadi kayak it's this problem of like it's everyone's problem so it's no one's problem. That kind of mentality kadang-kadang ada ya. Jadi mungkin masih harus berpartisipasi yes biar sejajar juga dengan negara-negara lain pemikirannya dan juga
komitmennya. Tapi menurutku yang menarik mungkin apakah memang semua orang yang delegasi kita yang sebanyak itu harus pergi? I don't know. That question sometimes I also doubt ya. Tapi untuk tahun ini karena di BLM dan lokasi yang lumayan terpencil dan susah di travel tuh ya dari Indonesia apalagi. Jadi sebenarnya delegasi tahun ini lumayan kecil dan pavilonnya juga lumayan kecil. Jadi mungkin itu adalah satu-satunya positive from doing it in the Amazon. Jadi karena susah di reach ya tempatnya. Mungkin Cila mau nambahin Cil? Sebenarnya Terima kasih. sama sih. Oh iya, sorry. Oke, thank you Kristi. Sebenarnya hampir semuanya sama, tapi mungkin sekalian aku address beberapa pertanyaan yang ada di komen kali ya. Kalau ini yang pertama tadi sempat lihat juga, mana tadi? Sorry. Perdagangan karbon sering dikritik selain tidak serta-merta menurunkan emisi karbon juga sering disebut manfaatnya tidak dirasakan langsung masyarakat akar rumput yang menjaga hutan ekosistem yang menyerap karbon. Bagaimana tanggapan Kristi dan Priscilla? Nah, ini menarik sih sebenarnya kalau ditanya pendapat kita, aku pribadi merasa ini juga memang kritik yang valid ya gitu karena kan tentunya masyarakat yang ada di lingkungan tersebut gitu yang ada mungkin di perhutannya masyarakat yang menjaga ekosistemnya itu yang paling terdampak gitu. Tapi apakah mereka benar-benar merasakan dampak dari perdagangan karbon? Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Cuman yang bisa kita highlight sebenarnya carbon market itu bukan tujuan utama gitu ya, bukan satu-satunya cara gitu, tapi dia kan salah satu alat gitu ya. Salah satu alat untuk kita juga menjaga lingkungan gitu. Bagaimana sih mengubah mindset bahwa eh, menjaga lingkungan itu have a big risk, have a big cost gitu. Ini kan si pasar karbon ini menjadi salah satu alat supaya mindset ini bisa berubah bahwa itu bisa menjadi investasi loh gitu. Menjaga lingkungan itu bisa menjadi investasi sehingga korporasi, negara itu akhirnya mulai mikir, oh ternyata kita bisa juga kok gain a benefit gitu ya. Mungkin memang lebih panjang waktunya, lebih jauh return-nya gitu untuk bisa sampai ke sana. Tapi ini bisa menjadi tools untuk upaya tentunya ujung-ujungnya menjaga lingkungan, memperbaiki kondisi iklim kita gitu. Tapi betul sekali bahwa perhatian terhadap indigenous people gitu tadi atau masyarakat yang ada di ekosistem tersebut itu memang harus jadi poin penting gitu. Dan itu yang kami juga dari IASM juga pasti berusaha supaya itu tersosialisasikan dengan baik gitu ya. Karena yang bisa kita lakukan mungkin dari sisi aliansi ini ya lebih ke mensosialisasikan, spread the words gitu. Bagaimana sih concern terhadap masyarakat gitu, terutama yang terdampak itu sangat-sangat penting gitu. Ethical untuk pelaksanaan carbon market itu seperti apa? Mungkin lebih ke situ kali ya kalau tanggapan yang bisa kita share, aku pribadi share juga. Itu mungkin tambahan sedikitnya. Makasih Sila. Tadi untuk menjawab pertanyaannya Tami dari Ruang Kota ya. Ini berikutnya ada Chris dari Mongebay. Sebelum menjawab Chris dari Mongebay, tadi Fandi pertanyaannya untuk organizer bisa nggak ini nanti diputar ulang gitu ya. Ini sekarang prosesnya sedang kita rekam ya Pak. Jadi nanti kita akan naikkan ke YouTube. Nanti teman-teman bisa lihat lagi gitu untuk apakah lebih lambat, apakah bolak-balik gitu ya bagian-bagian terutama yang tadi penjelasan-penjelasan teknikal gitu ya. Pertanyaan Chris, apakah akan dijawab oleh Sila atau Kristi? Silakan. Bagaimana masyarakat sipil di Indonesia, LSM, masyarakat adat, akademisi, jurnalis bisa memposisikan diri secara strategis dalam perdebatan global yang syarat kepentingan negara dan korporasi. Ini mungkin garis besarnya ada kepentingan global dan korporasi, kepentingan negara, korporasi dan global di Indonesia gitulah. Gitu ya. Apalagi dibilang tadi itu ketua delegasinya Hashim gitu, adiknya presiden gitu ya. Silakan Kristi atau Sila. Mungkin aku sedikit nanti dilanjut sama Kristi ya. Untuk masyarakat sipil sebenarnya setahu saya di BLM sendiri juga, makanya di COP sendiri juga mereka ada civil society engagement gitu ya di COP 30 gitu. People Summit namanya. Jadi memang di sini nanti akan ada movement, kemudian frontline communities yang mereka akan vocalize permasalahan-permasalahan
mengenai masyarakat, indigenous people gitu, to strive for justice gitu ya, keadilan. Jadi maksudnya itu bukan hal yang luput juga saat pembahasan di COP gitu. Artinya memang masyarakat sipil juga diharapkan juga turut andil gitu. Kemudian ada The Answer Is Us campaign gitu, ada showcase community led climate solutions dan beberapa forum lainnya gitu yang pastinya juga akan lebih ke sisi masyarakat sipil gitu. Nah, tapi bagaimana Indonesia, masyarakat sipil Indonesia terutama melihat ini, nah ini juga mungkin gimana ya, salah satunya juga media kan menjadi salah satu sarana gitu ya untuk membangun narasi yang akan eh, keluar gitu dari COP30 dan partisipasi Indonesia di sini. Kalau kami sih melihatnya, saya pribadi gitu ya melihatnya, eh, memang penting juga untuk terus menyuarakan apa sih permasalahan yang dialami di on the ground gitu. Karena mungkin itu yang berbeda dengan apa policy atau top kalau misalnya dari pemerintah mungkin lebih top bottom gitu kan. Mereka melihatnya secara keseluruhan, polisinya bagaimana, tujuan besarnya negara Indonesia Oke. seperti apa, tapi yang merasakan permasalahan on Halo. the ground, permasalahan yang dialami oleh masyarakat sipil itu kan Ini memang bottom up gitu, justru dari bawah. Nah, kalau saya sendiri melihat ini di sini peran media untuk bisa menjembatani apa sih permasalahan yang dialami atau disuarakan oleh masyarakat sipil gitu dan bagaimana kebutuhan akan apa ya keadilan gitu untuk masyarakat itu juga bisa dijawab oleh pemerintah gitu. Mungkin dari saya sih seperti itu. Kristi mau ada tambahan? No, I think something else yang menarik adalah kita melihat sebenarnya keresahan ini dirasakan juga kok dari apa timnya Pak Hashim sendiri dan dia juga merasa kita juga harus lebih mengayomi, making sure it's inclusive and just dan itu juga bukan masalah Yes. yang cuman ada di Indonesia saja tapi juga di negara-negara lain. Makanya ada tadi yang kalau aku pergi ke slide yang mungkin awal tadi Cila sempat mention just transition agenda nggak ketemu sekarang. Tapi just transition agenda tapi there we go. Nah ini fokusnya itu global ya. Jadi this just transition work program menetapkan jalur transisi yang adil ini karena juga dirasakan oleh negara-negara lain. Kok kayaknya yang ngomong-ngomong ini the politicians, policy makers, conglomerates. Jadi itu bukan hanya apa problem yang dirasakan di Indonesia mungkin. Nah di harapannya dengan ada Just Transition Work Program ini memang mandatnya diarahkan untuk lebih mengayomi masyarakat akar rumput atau indigenous people dan local communities dan sebenarnya mungkin dari pengalaman pribadi yang aku mau tambahin adalah beberapa tahun lalu saya sebenarnya delegasi anak muda beberapa tahun lalu ya beberapa tahun lalu delegasi anak muda untuk COP jadi memang khusus mengadvokasi isu-isu yang paling penting untuk anak muda jadi tidak harus memikirkan NDC, Loss and Damage Fund dan lain sebagainya tetap cuman hanya memikirkan apa sih yang anak muda paling khawatirkan seputar iklim apakah syarat informasi kah apakah karena kurikulum kita tidak ada pengetahuan tentang iklim kayak belum diupdate gitu kan mungkin tentang global warming dan climate change dan segalanya jadi kayak hal-hal yang memang specific to the youth agenda jadi sebenarnya ada side negotiation tracks yang di luar ranah KLH yang mereka ada delegasi-delegasi tersendiri ada anak muda ada perempuan misalnya ada indigenous people itu ada negotiation track masing-masing. Ya, jadi menariknya di situ sih. Mungkin hal-hal diskusi mereka belum terlalu terlihat di media massa ya, karena mungkin pertama mereka juga nggak ada resources kayak untuk socialize it, tapi juga dari sisi mereka sendiri mungkin juga nggak tahu bagaimana cara reach media gitu kan. Jadi I think it's two ways kayak the media can try to look at like the non-main events to get the insights, tapi juga dari sisi mereka kita juga harus lebih encourage untuk socialize their thoughts, their thinking, dokumen apa, deliverables apa gitu sih. Jadi beberapa observasi dari saya. Makasih Kristi, makasih Sila. Ini saya kurang dari 20 menit tapi pertanyaan kita masih cukup banyak ya. Dan kita ingin memberi ruang sebanyak-banyaknya pada teman-teman. Kalau masih banyak pertanyaan lain keluarin aja ya. Bahasa medsosnya spill gitu ya. Spill gitu ya. Kalau ada pertanyaannya. Pokoknya Kristi sama Sila kita book untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dan kalau perlu kita aja diskusi debat tentang poin-poin yang tadi sudah kita disampaikan. Bang Nurjali dari Tanjung Pinang ke Pripedia. Pertanyaannya ada 3.
jadi pertanyaan borongan nih. Gimana caranya negara-negara memastikan COP tidak hanya menjadi deklarasi simbolis, tapi benar-benar diikuti oleh aksi nyata. Ini maksudnya negara-negara sebagai apa pelaku atau negara-negara sebagai pengawas, Bang. Mungkin dua-duanya kali ya. Gimana keputusan COP itu dianggap benar-benar mengikat meskipun nggak mengikat secara hukum ya oleh banyak negara. Yang kedua, indikator keberhasilannya apa sih untuk komitmen COP itu? Terus bagaimana mekanisme pemantauan dan akuntabilitasnya? Kalau nggak mematuhi terus diapain gitu? Silakan Kristi, silakan. Iya, ini pertanyaannya hard hitting sih, lumayan berat-berat ya. Ini untung otak saya benar-benar udah jalan. Tapi mungkin dari pertanyaan 1 dan 2 mirip-mirip tentang mekanisme pemantauan dan akuntabilitas. Pertama tadi udah disinggung dikit, jadi karena kita harus mengumpulkan NDC setiap beberapa tahun sekali, ini menjadi salah satu bagian cara mereka untuk melihat akuntabilitas dan mekanisme. Karena bisa dilihat dari metodologi dan bisa dilihat dari perubahan year on year, kira-kira apakah ini di jenjang yang tepat untuk dikoordinasi. That's on a country level ya, dari segi negara. Tapi untuk memastikan tidak menjadi deklarasi simbolis, sebenarnya semua harus gerak. Jadi dalam artian sekretariatnya harus memantau NDC, iya, tapi kita juga sebagai rakyat juga hold the people in policy makers, businesses accountable. Karena kita juga lihat turunan dari NDC dan turunan dari kebijakan policies ini adalah kita sudah mulai lihat nih banyak perusahaan atau kayak korporat yang juga bilang, oh kita bakal net zero by I don't know 2040, 2050, 2060. Jadi itu juga merupakan tanggung jawab kita dan juga kepemimpinan korporat ini untuk melihat apakah mereka bisa deliver. Jadi sebenarnya turunan-turunannya ada dari level komunitas, ada dari level perusahaan, ada dari level negara. Jadi CNDC ini sebenarnya part of the bigger picture, tapi kayak dari sekian banyak emisi yang kita mau turunkan, ini sebenarnya dibagi-bagi ke sektor-sektor tertentu, sektor-sektor inti, dan juga perusahaan-perusahaan dalam sektor tersebut juga mulai bergerak jadinya. Jadi sebenarnya turunannya bisa di trace dari situ. Um, dan sebenarnya yang harus gerak juga adalah as a climate envoy dan sebagai ambassador climate, Pak Hashim juga sebenarnya role-nya adalah untuk tidak hanya ambassador ini what we have achieved, tapi juga domestically dia juga harus menilai apakah ada agenda-agenda yang harus didorong. Dan menurut beliau, contohnya yang pasar karbon ini, dia menilai karena kita sangat protektif ya, pokoknya karbon yang trading ya domestik aja untuk keperluan negara dulu. Akhirnya dia ngelihat actually lebih bagus kalau kita buka nih international carbon tradingnya, dan itu makanya dia juga mendorong Perpres yang 110 ini. Jadi banyak aktor memang, tapi setiap aktor juga sebenarnya common but differentiated as the principle says gitu kan. Tujuannya sama dengan cara masing-masing gitu sih. Jadi mungkin that's my thoughts. Oke. Thank you, Kristi. Teman-teman, mudah-mudahan itu menjawab ya. Kalau dianggap kurang menjawab, kirim pertanyaan baru aja lagi gitu ya. Ini ada banyak pertanyaan soal karbon. Tadi dari Tami cukup panjang dijawab Sila sama Kristi, kemudian dilanjutkan lagi oleh Anas Melvinas. Sejauh ini bagaimana perkembangan dan prospek bursa karbon di Indonesia, terutama untuk perdagangan internasional. Dilanjutkan Tami, perdagangan karbon sering dikritik tidak serta-merta menurunkan emisi karbon, sering disebut manfaatnya tidak dirasakan langsung. Ada yang menyebutnya sebagai bentuk greenwashing ya. Cuci-cuci laundry dosa-dosa iklim lah kira-kira gitu dengan perdagangan karbon ini. Saya akan minta Kristi atau Sila untuk sedikit bicara soal isu karbon ya, khusus ngomong tentang karbon dan perdagangan karbon. Karena banyak minat dan kita melihat bahwa ke depan isu karbon akan jadi salah satu isu yang cukup mainstream untuk iklim. Mungkin ke depan kita perlu bikin sesi khusus untuk ngomongin soal carbon trading dan carbon market kali ya. Silakan Kristi. Silakan. Sila dulu kali ya, karena Siap. yes, Ya. Oke. Thank you, Ini Bu. ya. Bener. Kunciannya Mungkin kalau karbon ya, silakan. aduh, nggak juga nih Bu, tapi mudah-mudahan bisa terjawab. Tapi bener juga nih Bu, nanti kalau misalnya kita bikinnya fokus carbon market, kayaknya lebih seru lagi sih. Karena juga topik yang hangat, tapi juga belum awam-awam banget gitu kan ya. Dan terus berubah sebenarnya posisinya gitu. Jadi kalau ditanya nih, bagaimana perkembangan Indonesia, prospek bursa karbon Indonesia, memang Indonesia ini cukup terus ada movement gitu ya bisa dibilang. Tapi kalau dibilang movementnya sangat-sangat signifikan, nah mungkin
itu agak bisa jadi pertanyaan juga gitu. Tapi yang jelas saat ini secara fondasi regulasi kita udah lumayan gitu ya, istilahnya sebelumnya ada Perpres 98 2021 dan yang paling baru kemarin yang 110 2025 gitu. Artinya secara regulasi sudah ada gitu ya. Tapi untuk platform memang saat ini kita ada IDX karbon juga. Tapi apa namanya untuk perputaran karbon di situ memang masih belum seaktif expectation-nya gitu ya. Tapi istilahnya secara regulasi udah ada, secara tools udah ada, tapi memang apa ya transaksinya itu belum bisa dibilang signifikan, belum bisa dibilang besar gitu. Jadi tapi kalau kita compare sama negara lain, terutama di Asia Tenggara, kita juga bukan yang telat banget gitu istilahnya. Kita udah lumayan berprogres gitu dan bisa jadi potential hub karbon market di Asia Tenggara gitu. Tapi pasti ada negara yang udah lebih established gitu ya. Ada Singapura gitu dan ini juga ada benchmark nih kita tuh di tengah nih posisinya ada yang udah lebih established, ada yang masih belum sama sekali. Kita sudah ada movementnya tapi penting untuk meng-highlight memang apa bagaimana sih transaksinya supaya yang diperjualbelikan ini signifikan gitu. Itu sih yang mungkin posisi Indonesia saat ini tuh seperti itu ya kalau mungkin dari saya tanggapannya. Mungkin Christy mau add something? Enggak, aku mau sundul aja. Jadi tim kami juga sempat merangkum si Perpres baru ini, apa Ya, yang berubah, apa gunanya, implikasinya apa ke perdagangan. Jadi aku tadi udah share di chat, bisa di-download. Sayangnya dalam bahasa Inggris, karena kebanyakan klien kita working language-nya English. Tapi kalau ada teman-teman yang mau bantu translate dan diseminasikan, more than welcome juga. Tapi juga ya sharing it as a knowledge resource lah untuk teman-teman, karena kelihatannya banyak yang tertarik di karbon. Oke, thank you betul. Thank you Priscilla. Berikutnya kita langsung ke pertanyaannya Dwi Kris dari Pikiran Rakyat Media Network. Bagaimana sosialisasi luas dilakukan, menjelaskan lebih jernih kepada masyarakat. Ya, ini isu yang penting ya, karena banyak orang nggak ngerti lah gitu. Banyak wartawan nggak ngerti, banyak orang apalagi nggak ngerti gitu. Terus yang kedua, eksploitasi sumber daya alam yang masif di berbagai daerah Indonesia dilakukan seberapa yakin mungkin maksudnya seberapa yakin bahwa narasi-narasi yang dibawa ke COP itu akan punya implikasi dan dampak yang benar-benar positif dan meaningful di Indonesia, bukan cuma isu narasi dan advokasi permukaan gitu, kira-kira gitu ya. Terus yang ketiga, karena Kristi dan Sheila kayaknya cukup dekat dengan timnya Pak Hasyim, apa yang akan direkomendasikan kira-kira yang akan dibawa pulang dari timnya Pak Hasyim setelah dari COP itu dalam penerapan kebijakan untuk kalangan Kementerian KLH, Kehutanan dan SDM kira-kira akan seperti apa gitu. Ya, Ya, ini silakan. pertanyaannya sangat apa meaty ya. Kayak saya juga jadi tercengang nggak? Terima kasih teman-teman pertanyaannya. Untuk satu, bagaimana sosialisasi hasil? Jadi Kemen-LH sebagai lead negotiator dari Indonesia akan punya program komunikasi juga. Biasanya mereka press conference definitely ada, dan juga ada press release. Untuk turunan-turunannya terkadang mungkin dari sisi kami ya juga menilai mungkin sharing pertama dari sisi mereka lumayan teknis, tapi bagaimana bisa breakdown hasil-hasil untuk agar bisa lebih dimengerti orang awam gitu. Sebenarnya pertama di Instagram ya atau mungkin di gerakan masyarakat itu banyak sekali yang akan merangkum atau membedah specific issues ya mungkin kayak misalnya catting policy atau mungkin kayak what is up with Indonesia. I'm sure mereka akan repackage untuk something yang lebih digestible gitu kan. Jadi mungkin boleh dipantau juga upaya mereka untuk sosialisasi. Untuk dari segi pergerakannya juga, saya tahu ada beberapa koalisi masyarakat yang mungkin di antara private sector dan pemerintah yang juga akan host biasanya kayak luncheon atau kayak briefing atau workshop gitu kan. Tapi mungkin memang menyebarluaskannya ke network-network mereka yang itu-itu saja gitu kan. Jadi sebenarnya menjadi tanggung jawab aku dan Cila juga mungkin untuk mendiversifikasikan reach orang-orang yang mensosialisasikan setelah COP nanti. Um, Eksploitasi, yes, agree banget, dan I think ini again salah satu lagi yang harus kita view in balance ya. Maksudnya adalah contohnya mungkin kalau kita lihat
TBS Energy gitu kan. Dari dulu kesannya adalah call company-nya Pak Luhut gitu kan. Sementara Pak Luhut juga lumayan mendorong agenda iklim dari dulu gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dilihat recently dari sustainability report mereka atau mungkin transition plan mereka actually sudah retire 90% of their coal-fired power plants, dan sekarang bisnisnya lebih ke elektrum, jadi kayak electric vehicles or waste management gitu-gitu. Jadi ada kok bisnis-bisnis yang memang memutarbalikkan model bisnis mereka dan fokus-fokus bisnis mereka. Tapi kan berangsur ya, kayak jadi harus dilihat memang pertama komitmen apa yang mereka canangkan lewat sustainability report, dan kedua lihat apakah memang ada pergerakan dari tahun ke tahun, minimal tahun lalu ke tahun sekarang apakah naratifnya masih sama. Karena banyak juga yang kita lihat perusahaan-perusahaan yang sebenarnya metodologi diubah biar kesannya mereka reduce emission tapi not really gitu kan. Jadi sebenarnya harus melatih pemikiran kritis lewat situ juga. Dan kenapa sebenarnya aku suka banget ngobrol sama Bu Dewi tentang sesi-sesi kayak gini, karena menurutku teman-teman jurnalisnya banyak yang sangat hungry for the information, tapi mungkin to break it down butuh orang-orang seperti kita yang kayak membantu gitu kan, menjembatani. Jadi yes, I think there is still a lot of people exploiting, tapi mereka juga some of this benar-benar transitioning, some of this mungkin hiding behind business as usual. Itu yang harus kita telaah lagi, kayak kira-kira mana yang benar-benar environmental champions, mana yang harus kita lebih desak untuk take responsibility and actions gitu kan. Yang ketiga, tunggu pesan-pesannya karena mulainya kan Senin. Jadi saya juga belum tahu, tapi mungkin bisa jadi follow up session with us ya nanti apa yang keluar dari COP30 ini. Oke. Makasih Kristi, makasih Sila. Karena kita waktunya masih dikit ya, masih ada 6 menit. Boleh menjawab satu pertanyaan lagi dari Donald, Bang Donald di Zuma Press. Ini kalau boleh Bang Donald, saya ikut paraphrase ya. Apakah akan didiskusikan juga mengenai isu pesisir utara Jakarta yang tinggi muka lautnya sudah lebih tinggi dari daratan, sering banjirop? Apakah ada isu mengenai pengelolaan TPA? TPA ini tempat pembuangan akhir sampah ya. Karena TPA salah satu yang menyumbangkan mikroplastik dan banyak kasus kebakaran juga sih ya, kasus kebakaran, longsor dan macam-macam. Mungkin kita bisa paraphrase ke persoalan-persoalan gini, apakah tempat sebesar COP itu dengan ratusan peserta, puluhan ribu orang yang datang, itu punya relevansi nggak sih dengan isu-isu sehari-hari yang kita hadapi di Indonesia? Kalau di Jakarta itu tadi ada isu sampah, ada isu muka air laut yang terus-terusan masuk jadi banjirop. Di tempat lain mungkin orang-orang yang kehilangan tempat tinggalnya karena banjir terus-terusan gitu ya, karena cuaca ekstrim dan longsor. Di tempat lain lagi mungkin orang susah kerja karena terlalu panas suhunya dan seterusnya gitu. Bagaimana merespon isu-isu lapangan ini dengan situasi yang terjadi di arena COP gitu? Kristi, silakan. Iya, singkatnya adalah sebenarnya diskusinya nggak akan terlalu dalam seperti kayak misalnya pesisir Jakarta atau maybe if it's an example ya. Tapi kayak yang aku lihat sih, yang aku observe juga dulu sebagai youth delegate adalah at COP it's very high level. Jadi lebih untuk menyetujui misalnya rising sea level atau kayak laut yang meninggi itu an issue that we have to look at. Tapi mereka nggak perintilan mikirin kayak apa cara penanggulangan atau kayak apa yang harus dilakukan exactly, karena mereka tahu konteks air laut meninggi ini bukan hanya penting untuk Indonesia, tapi banyak negara-negara kepulauan lain yang lebih kecil yang punya infrastruktur atau challenges sendiri masing-masing di negara mereka kan. Jadi COP ini ada di level dimana mereka dari sekian banyak masalah perubahan iklim, mereka harus mengidentifikasikan mana saja yang the biggest enablers. Maksudnya adalah mana saja yang kalau misalnya hal ini didorong nih, sebenarnya banyak hal-hal lain yang domino effect gitu kan. Jadi itu tugas mereka untuk memikirkan hal itu sebenarnya. Contohnya jadi yang just transition tadi, kayak sebenarnya kalau didorong agenda just transition ini akhirnya jadi inklusif kemana-mana gitu kan, nggak cuman dari polisnya doang. Atau mungkin pasar karbon, kenapa banyak banget negara mendorong pasar karbon, karena dinilai dengan adanya perdagangan karbon internasional yang jalan, itu climate finance akan lebih turun ke global north, ke global south. Jadinya banyak negara global south yang sekarang bisa
mengalokasikan profit-profit dari carbon trading itu untuk banyak hal lain, mau itu energi, mau itu pangan, mau itu air gitu kan. Jadi dari level COP sebenarnya tidak akan sampai kayak case study atau kayak studi banding. Nah, itu adalah turunan-turunan program-program yang harus dijalani setelah COP dengan orang-orang seperti sih ya, dengan orang-orang seperti Equatores yang akan menjalankan itu. Tapi dari segi COP tugasnya adalah melihat dengan segala banyak isu iklim ini, mana yang enablers, mana yang tipping point, kayak mana yang will create the most impact with the least effort. Dan itulah yang mereka agenda-agenda yang mereka dorong. Dan kenapa harus bersama? Karena setiap negara ini harus mendorong hal-hal yang sama. Karena kalau nggak ntar satu fokus ke biodiversity, tapi satu fokus ke food security atau kayak jadi kayak biar kita maju bareng gitulah dengan segelintir isu yang dinilai paling utama. Jadi to manage expectations, yes, COP is high level, it's meant to be. Yang penting direction of travelnya sama, turunan-turunannya menjadi PR masing-masing. Tapi ada seperti yang tadi kita bilang, check and balance setiap tahun. Mengapa ada lagi? Karena diharapkan berkelanjutan dari continuity. Kenapa NDC, kenapa ada paperwork sana sini? Karena itu salah satu cara kalau untuk si sekretariat COP ini melihat bagaimana negara ini mengimplementasikan di setiap masing-masing. Mungkin itu yang aku bisa paparkan. Dan selain itu juga di COP yang aku observe adalah country to country dialog tuh juga lumayan strong loh. Jadi kayak misalnya Indonesia dialog khusus dengan Brazil, dialog khusus dengan ASEAN, jadi dialog partner yang membuat smaller projects, regional projects yang lebih tailored gitu sih. Ya mungkin dari situ Bu Dewi. Oke. Thank you Christy. Ini sebenarnya kita waktunya tinggal kayak beberapa detik lagi ya, mungkin 30 detik lagi. Tapi saya ingin menambahkan pertanyaan terakhirnya Bang Nurjali dari Tanjung Pinang. Pertanyaannya gini, Pangkal Pinang. Pertanyaan gini, apa strategi komunikasi yang digunakan agar pesan COP dipahami masyarakat luas bukan hanya kalangan elit politik? Saya ingin menambahkan pertanyaan begini, Christy Sila. Kalau menurut Anda berdua, media, jurnalis, itu kalau memberitakan isu COP itu baiknya yang gimana sih supaya orang paham dan esensinya itu dapat gitu. Silakan. Ini sekaligus jadi pertanyaan penutup kita untuk sesi ini ya. Boleh, mungkin aku open ke Sila dulu karena dia yang pakar komunikasi dan media relations kan. Jadi monggo Cila, nanti mungkin kalau aku kepikiran yang lain aku tambahin. Siap, siap. Tapi sebenarnya Bu, setahu saya dari kementerian, contohnya yang memang pergi ya KLH, kemudian ada Kemlu juga, mereka juga punya seperti kayak media briefing gitu untuk dari pre-COP, nanti juga saat sudah selesai mereka biasanya akan tetap ada media briefing gitu. Jadi pasti salah satu sarana komunikasinya mereka juga akan invite media massa untuk sharing gitu hasilnya atau yang kalau kemarin pre-COP berarti targetnya gitu. Dan setelah dari yang pemerintah ya dari kami seperti Equatores atau tadi Joting Policy yang lain-lain biasanya akan juga buat gitu ya sebagai salah satu channel communication gitu. Tapi dari pemerintah memang yang paling utama gitu yang dibutuhkan karena kan sumber primer pertamanya gitu. Nah, selain itu memang yang memang agak rumit ya tadi ya karena seperti penjelasan Kristi juga bahwa di COP ini memang masih istilahnya foundation awal belum langsung ke praktik per negara gitu sehingga memang untuk diserap oleh masyarakat awam itu pasti lebih sulit gitu karena bentuknya masih policy level, masih kebijakan. Baru nanti saat udah turun ke masing-masing negara di situ baru biasanya masyarakat akan lebih aware. Oh, ini akan ngaruh ke saya gini 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 gitu. Jadi eh, pasti panjang. Jadi nggak bisa langsung dari menurut saya pribadi nggak bisa langsung dari COP hasilnya akan langsung digestible ke masyarakat awam. Tapi ya itu tadi sih dari pemerintah mungkin ke media massa pertama kali sosialisasinya apa hasilnya apa yang dibawa dari Indonesia baru komunikasi ini harus continue, nggak bisa hanya setelah COP apa gitu. Dari kemarin lanjutannya akan ada ini. Mungkin Perpres 110 akan lagi dibahas lagi. Nah, lanjutannya lagi akan ada komunikasi dengan media massa. Jadi yang kami harapkan juga sih sebenarnya dari pemerintah komunikasinya tuh continue gitu, jangan per event gitu. Karena mungkin kalau per event ya siapa gitu istilahnya masyarakat awam yang akan ngeh soal COP gitu kan. Tapi nanti dari COP akan menjadi apa sampai ke yang paling Indonesia yang paling praktikal baru akan lebih kena gitu di masyarakat awam. Jadi mungkin ya kalau kita sih juga karena bukan di pemerintah langsung kita lebih ke ini ya mengusulkan gitu ya untuk
komunikasinya continue gitu terus-terusan. Mungkin itu sih ya. Ya, sementara I think my last point for you guys adalah menurutku orang-orang yang ada di ruangan ini punya capability to help with this agenda untuk mengkomunikasikan ke orang awam karena kan ini teman-teman jurnalis kan dan sekarang you know us, you know Priscilla, you know me. Jadi kayak get in touch in a sense of like kita bisa mungkin bantu kemas. Jadi kayak these are the things to highlight and stuff like that. Dan it's also you guys yang punya ranah dan medium dan channel ya yang untuk mendemokratisasikan informasi-informasi ini dan juga mengkritik sih sebenarnya. Jadi kayak it's a two-way street. Menurutku juga sebenarnya dari sisi jurnalisnya juga kalau berani mengkritis juga bisa menjadi bagian dari mendorong hal-hal yang lebih ambisius dan lebih nyata dari COP ini. Oke. Terima kasih Kristi, terima kasih Priscilla. Sesinya cukup padat ya, jadi kita nggak berhenti gitu ya, nggak cuma sempat napas saja karena pertanyaan teman-teman banyak sekali dan ini menunjukkan bahwa antusiasme untuk isu-isu iklim itu sebenarnya dari kalangan media komunikator sains di Indonesia itu nggak pernah berhenti ya, selalu ada gitu. Kita menunggu ruang-ruang yang bisa dimasuki untuk gimana caranya kita bisa nanya dan kemudian ada respon dan kemudian dari situ muncul apa ya semacam diskusi gitu. Tujuannya adalah sebenarnya tadi itu, gimana caranya kita bisa mendekatkan, memainstreamkan isu iklim ke dalam pemberitaan kita sehingga itu menjadi bagian dari diskusi dan pembicaraan sehari-hari seluruh masyarakat di Indonesia. Dan dengan ini Ibu dan Bapak kita sudahi sesi ini ya. Terima kasih banyak-banyak perhatian Ibu dan Bapak selama 1,5 jam yang sangat intens ini. Jangan lupa kita selalu berupaya untuk menghadirkan isu-isu lain yang berkaitan dengan isu iklim, berkaitan dengan isu sains. Tadi kita sudah menyaring ya, mungkin kita bisa ngomong tentang isu karbon juga menarik, mungkin setelah COP apa gitu juga menarik. Kita tunggu saja nanti jadwalnya apa yang bisa kita tawarkan dari isu-isu itu untuk teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah gabung dan sampai akhir tetap bersama dengan kita. Terima kasih Kristi Zakarias, Priscilla Sembayak sudah duduk sama kita dan meladeni pertanyaan-pertanyaan kita dengan sabar. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kalinya kita berkolaborasi. Terima kasih juga tim SCSJ, IJ4C yang sudah menyiapkan ini, terutama Reza Alamanda, Melvina Spriananda, kemudian Irmawati Fuan Ime. Kita rencanakan lagi sesi-sesi berikutnya ya, supaya pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang banyak tadi bisa kita bantu mencarikan jawabannya. Saya Dewi Savitri, kalau ada banyak kekurangan dan salah-salah tadi mohon dimaafkan. Di Sukabumi sekarang udah hujan gede banget, jadi tadi sempat eksodus dulu pindah gitu ya karena situasinya hujan dan ini mungkin ini bagian dari ini ya tanda-tanda perubahan iklim gitu ya. Cuacanya sering nggak bisa ditebak. Selamat menikmati sisa hari Sabtu dan hari Minggu berakhir pekan. Sampai jumpa di sesi-sesi isu iklim dan sains berikutnya. Thank you. Masih Terima banyak. kasih Thank you. teman-teman.